Apalagi untuk negara kita Indonesia, negara yang besar, yang memiliki 17.000 pulau, luas, infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju. Jokowi Bapak Infrastruktur. Proyek Bandara Siborong, Papua Barat bakal rampung dan diresmikan Jokowi akhir tahun 2022. Pembangunan bandara menjadi salah satu infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN baru. Proyek pembangunan bandara di era Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas tidak lepas dari terbitnya sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN sejak tahun 2016. Terdapat 8 bandara yang masuk dalam list Proyek Strategis Nasional 2021 yang mengacu pada Perpres Proyek Strategis Nasional 2020 melalui Perpres nomor 109 tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 6 bandara merupakan proyek pembangunan bandara baru, diantaranya bandara yang terletak di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Siborong Fakfak dan Bandara Rendani di Manokwari. Sedangkan 2 sisanya adalah pengembangan dari bandara yang sudah terbangun sebelumnya. Dilansir dari Kompas.com pada hari Jumat 24 September 2021, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan 2 bandara yang berada di Papua Barat, yaitu Bandara Siborong di Fakfak dan Bandara Rendani di Manokwari. Dalam tinjauan yang ditemani Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan, Budi Karya Sumadi ingin memastikan pembangunan bandara berjalan sesuai dengan rencana di tengah masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulisnya, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membangun Papua dan Papua Barat secara cepat. Oleh karena itu, Menteri Perhubungan bersama Bahlil Lahadalia, Pemda, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda merancang pembangunan bandara yang lokasinya di Siborong tersebut. Menurutnya, dengan kondisi geografis yang sulit tersebut, tentunya akan membutuhkan upaya yang lebih untuk membangun Bandara Siborong ini. Ia juga mengatakan hingga kini, progres pembangunan Bandara Siborong di Fakfak sudah mencapai 30% dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. Budi Karya mengungkapkan hingga kini di Fakfak sudah memiliki bandara existing, yaitu Bandara Torea, namun hanya memiliki landasan sekitar 1.400 meter dan belum bisa didarati pesawat berbadan besar, sehingga dibangunlah bandara baru yang berlokasi di Siborong. Pembangunan Bandara Siborong di Fakfak tersebut dimulai sejak tahun 2020 yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas transportasi udara di wilayah Papua Barat, khususnya dapat menciptakan konektivitas dari dan ke Fakfak, sehingga kota Fakfak dapat menjadi tujuan wisata baru dan mobilitas manusia serta barang bisa dilakukan dengan lancar. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meninjau progres pembangunan Bandara Rendani di Manokwari, Papua Barat. Kini, pembangunan bandara tersebut sudah memasuki pekerjaan box culvert atau gorong-gorong dan pembangunan relokasi jalan dan jembatan untuk akses menuju bandara. Selain itu, nantinya akan dilakukan perpanjangan runway atau landasan pacu dari 2.000 meter menjadi 2.300 meter supaya bisa didarati pesawat yang lebih besar karena Manokwari merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat. Kehadiran bandara tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara dan bisa membuka gerbang perekonomian dan pariwisata di Manokwari dan sekitarnya. Sebagai informasi, selain pembangunan kedua bandara itu, Kementerian Perhubungan juga tengah membangun sejumlah bandara di Papua dan Papua Barat, seperti Bandara Nabire Baru, Bandara Anggi, Bandara Ilaga, dan Bandara Ewer. Aturan yang mengatur PSN diantaranya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional itu, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Regulasi tersebut lebih dikenal dengan sebutan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub pada Rabu 2 September 2021 lalu berencana akan membangun 16 bandara di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pembangunan 16 bandara strategis akan menelan anggaran sekitar 1,6 triliun rupiah. Pembangunan bandara akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Papua. Kemenhub sendiri tahun depan akan menyiapkan anggaran membangun infrastruktur di semua sektor sebesar 33,9 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, kita berharap dan melihat bahwa perekonomian kita diharapkannya momentum akan terjaga dan lebih baik. Sri Mulyani penyelamat kas negara, kebanjiran cuan berkat harta karun Indonesia, harganya naik ribuan %.
Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ketiban untung dari lonjakan harga komoditas. Lihat saja realisasi biaya keluar atau BK hingga Agustus 2021 naik 1056,72%. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 23 September 2021. Komoditas dengan sumbangan terbesar adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO yang tumbuh 3.163%. BK komoditas mineral tumbuh 118%, dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Secara keseluruhan penerimaan bea cukai hingga Agustus 2021 adalah Rp158 triliun, tumbuh 30,4% atau 73,5% dari target APBN. Selain BK, penerimaan bea masuk tumbuh 111,8% dan cukai tumbuh 17,7%. Harga komoditas juga mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp277,7 triliun, khususnya penerimaan SDA migas yang tumbuh 8,7% dan SDA non-migas tumbuh 72,2%, serta pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti harga batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, dan timah. Dilansir dari fifa.co.id, rentetan kenaikan nilai ekspor Indonesia dari sektor komoditas setiap bulannya terus terjadi. Hal itu cukup menarik sebab kenaikan tersebut justru terjadi di saat pandemi COVID-19 dan banyaknya pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Bahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah, yakni 4,74 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2021. Di mana ekspor mencatat rekor tertinggi, yakni 21,42 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 16,63 miliar dolar Amerika Serikat. Angka surplus neraca perdagangan tersebut naik pesat dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 2,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dan capaian itu di atas rekor surplus tertinggi sebelumnya yang terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,64 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan naik pesatnya ekspor Indonesia setiap bulannya disebabkan oleh kenaikan harga dan volume, khususnya harga komoditas seperti batu bara yang naik 11,04% month-to-month, kelapa sawit 6,85% dan minyak kernel 4,66%. Margo menyebut komoditas ekspor yang naik tertinggi adalah minyak sawit dan batu bara yang harga internasionalnya naik. Kenaikan tersebut terjadi baik dari sisi volume maupun harga. Data Kementerian ESDM mencatat sepanjang 2021 harga batu bara acuan atau HBA terus naik, di mana pada Januari 2021 harga batu bara berada di level 75,84 dolar Amerika Serikat per ton, sementara pada September 2021 mencapai 150,03 dolar Amerika Serikat per ton. Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan salah satu pendorong tercapainya surplus perdagangan Indonesia yang tinggi lantaran adanya faktor super cycle komoditas. Super cycle komoditas sendiri salah satunya ditandai fenomena melonjaknya harga komoditas dunia, di mana Indonesia merupakan eksportir komoditas mentah yang digunakan berbagai negara menjadi bahan baku industri. Ia pun memperkirakan situasi super cycle komoditas yang terjadi saat ini akan berlangsung lebih dari 14 bulan atau diprediksi akan dinikmati selama 24-30 bulan sejak September 2020 lalu. Faktor pemicunya yaitu kebutuhan dunia akan komoditas yang tengah meningkat seiring tren pemulihan ekonomi. Selain itu, masalah perubahan iklim yang membuat harga komoditas pangan dunia mengalami lonjakan harga. Untuk itu, dalam memanfaatkan situasi tersebut, pemerintah membuat kebijakan strategis untuk mendukung ekspor dan memanfaatkan untuk bisa meningkatkan efisiensi industri. Seperti diketahui, kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di tengah tren pemulihan pasca gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang mencatatkan surplus sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan nilai tersebut merupakan surplus neraca perdagangan tertinggi sejak tahun 2006. Surplus perdagangan tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas sebesar 5,73 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit neraca migas 0,98 miliar dolar Amerika Serikat. Mendak menyampaikan penguatan neraca tersebut ditopang pertumbuhan ekspor yang sangat baik. Ekspor pada Agustus 2021 bahkan tercatat sebagai nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai mencapai 21,42 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, secara kumulatif surplus perdagangan selama Januari hingga Agustus 2021 mencapai 19,17 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas 26,65 miliar dolar Amerika Serikat
dan defisit migas 7,48 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Mendak juga mengungkapkan penguatan raja perdagangan juga didukung pertumbuhan harga komoditas unggulan serta peningkatan permintaan. Dari sisi permintaan terjadi peningkatan impor di negara mitra dagang Indonesia pada Agustus ini, antara lain RRT dengan pertumbuhan impor 33,1% YoY, India 51,5% YoY, dan Vietnam 21,0% YoY.